Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapaknya sudah jadi pimpinan saya untuk pertama-tama maka kita mendoakan supaya pimpinan ini memberikan bahagia. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik, sebelum pimpinan ini kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena ada sebuah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mari kita berkenalan terlebih dahulu. Baik, sebelum itu saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rizky Kurniawan. Saya di sini bertugas sebagai ketua Satgas. Selanjutnya saya ingin berkenalan dengan Anda satu persatu dimulai dari pimpinan. Perkenalkan, nama saya Rika Fitriani, biasa dipanggil Pak. Perkenalkan, nama saya Fitriani Farida, biasa dipanggil Farid. Perkenalkan, nama saya Rika Fitriani, biasa dipanggil Pak. Baik, sebelum menuju ke masalah, saya di sini ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pimpinan Muslim kelompok itu? Sudah. Dengan Muslim sendiri punya artian yaitu bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat untuk mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Baik, sudah betul. Setelah saya bertanya di sini apakah kalian tahu dari konseling psikoanalisis? Saya Yang kedua, pendekatan psikoanalisis itu menjelaskan bahwa segala tingkah laku manusia berasal dari motif untuk berkenan yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri. terima kasih. Baik, di sini apakah sudah ada yang tahu dari tujuan konseling kelompok ini? Belum. Di sini saya sebagai konselor ingin memberitahu tujuan dari konseling kelompok psikoanalisis tersebut. Tujuan dari proses analisis ini adalah untuk menata kembali struktur, watak, dan kepribadian konseling. Tujuan itu dicapai dengan membuat pengemudi konflik yang tidak disadari menjadi disadari dengan menguji dan menjaga materi yang bersifat intrinsik. Selanjutnya, konselor di sini menjelaskan asas-asas yang berada di bimbingan konseling tersebut. Yang mana salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Adapun yang dinamakan asas kerahasiaan ini, konselor akan menjaga apa-apa yang disampaikan oleh konselor, baik dari perkataan atau masalah-masalah yang terjadi pada konselor. Yang kedua yaitu asas keterbukaan, yang mana asas keterbukaan ini dari anggota kelompok sangat diperlukan. Kenapa? Karena biar konseling tersebut bisa terbuka dan tidak adanya keterpaksaan dalam bimbingan tersebut. Baik, dari paparan yang saya sampaikan barusan, di sini apakah ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bercerita tentang masalah yang dialami di antara Anda semua? Saya di sini maksud saya tidak. Di sini saya lulus dari SMA. Terus itu kan ada jenjang di mana pria yang berbeda. Saya berminat pria di pendidikan. Sedangkan orang tua saya ingin ke kebidanan, itu perawatannya. Nah, di situ saya dituntut untuk jadi perawat tersebut. Kalau jika tidak saya tidak mau menuruti permintaannya orang tua saya pun tidak dibiayai dalam pendidikan tersebut. Gimana cara menindaklanjuti? Dan saya tuh memilih dari salah satu tersebut. Apakah saya tetap mengangkat orang tua saya untuk memilih perawatan? Apakah saya tetap berbeda saya pilih terhadap pendidikan tersebut? Baik, dari masalah yang saya utarakan tersebut, apakah teman-teman di sini ada yang bisa berpendapat
kami persilakan. Menurut saya, mungkin Mbak Fira bisa mendinginkan hati orang tua dengan rayunya agar keinginan Mbak Fira bisa tercapai, khususnya jurusan pendidikan. Mungkin ada pendapat lain selain Mbak Hikmah? Saya Pak. Mungkin begini, kalau menurut saya misalkan di solusi yang disampaikan oleh Mbak sudah dicoba oleh Mbak Fira, misalkan ada orang tertentu dulu Mbak Fira itu di perawat, itu mungkin kalau menurut saya Mbak Fira ikuti aja dulu kemauan orang tua. Dan kita kan apa salahnya sih kita mencoba di lingkungan baru, di hal yang baru. Dan kalau misalkan Mbak Fira mengikuti saran dari orang tua, Mbak Fira juga dibiayakan. Sedangkan kalau misalkan Mbak Fira tidak mengikuti keinginan orang tua, Mbak Fira itu dibiarkan disuruh untuk biayanya sendiri kan. Jadi kalau menurut saya ya dicoba dulu nanti solusi yang diberikan oleh Mbak Irma. Dan kalau misalkan tidak bisa masih tetap ada yang perlu kita itu juga mengikuti aja atau coba nanti ada solusi lain dari Pak Konsul. Terima kasih. Baik, jadi intinya di sini saya sebagai konselor yang menginginkan dari pendapat yang Mbak-mbaknya berikan yaitu, jadi kesimpulannya begini Pak. Sampingan itu yang pertama itu lebih mengutamakan keinginan orang tua, karena orang tua itu tahu apa yang terbaik dan pasti orang tua itu mengarahkan itu pasti mengarahkan yang baik untuk anaknya. Dan yang kedua yaitu kalau bisa orang tua sampai itu bisa diajak kompromi, maka Anda harus segera ke orang tua sampean. Setidaknya orang tua sampean itu bisa berubah pikiran, karena keinginan sampean itu ingin kuliah di jurusan pendidikan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya Pak, bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih Pak, saya juga menambahkan. Bimbingan ini kita tutup, mungkin Mbak-mbaknya ingin menyampaikan pesan-pesan untuk kedepannya, mungkin ada perwakilan dari Mbak-mbaknya ini untuk pesan-pesannya. Ya baik, sebenarnya terima kasih kepada Pak Konselor. Dari sini saya dapat termotivasi atau misalnya itu kayak saya yang awalnya itu ngambek atau egonya terlalu tinggi terhadap permasalahan tersebut, diadakannya konseling ini rokok. Di sini saya bisa menggunakan pikiran, dan saya bisa mengomentari yang awalnya itu ego, sekarang lebih terpecah, lebih menerima ini yang terbaik bagi saya. Dari situ saya bisa nggak lebih egois lagi, bisa menerapkan juga, oh ya benar ini kata orang tua saya. Jadi menurut saya mindset yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih untuk sampean. Selanjutnya untuk kedepannya apabila ada permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan dan ingin mengadakan bimbingan konseling seperti ini lagi, monggo kita rencanakan minggu depan atau hari Selasa depan agar apa-apa yang menjadi unek-unek di pikiran mbak-mbaknya ini bisa terselesaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai konselor. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami sebagai konselor mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.